Jadi yang banyak terjadi adalah memang sesuai dengan aturan bahwa sebelum terbentuknya P3SRS definitif, pelaku pembangunan adalah sebagai pengelola sementara gitu. Jadi dia mengelola, dia bisa menetapkan harga IPL, service charge maupun sinking fund segala macam. Nah, tapi dengan batas waktu bahwa setelah setahun penyerah serah terima pertama kali, dia harus sudah memfasilitasi atau sudah terbentuk P3SRS definitif. Nah, halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Guys, kali ini kita ketemu dengan Bang Zaki Mubaroh yang mungkin udah ketiga kalinya dalam channel YouTube Kongko Hukum. Nah, ini Bang Zaki. Halo Bang Zaki, apa kabar? halo, baik Bro Ferdi. Bang Zaki ini mungkin ganteng aja nih Bang Zaki. Amin. Bang Zaki, ini kita mau Kongko Hukum tentang apa tadi? Rumah susun ya? Ya, terkait dengan rumah susun. Ini kita langsung mulai aja Bang Zaki. Kira-kira dari perspektif gimana, misalkan apakah penjualan atau pengelolaan atau bagaimana? Mohon pencerahan nih Bang Zaki buat teman-teman Kongko Hukum. Jadi memang rumah susun ini berdasarkan Undang-Undang 20 2011 Ya. maupun Permen PUPR maupun PP 2021. Iya. Itu banyak sekali aspeknya. Baik dari aspek penjualan, pengelolaan, ya kan. Dari pengelolaan itu belum lagi pembutuhan P3SRS-nya, dan ini akan kita bahas nanti tentunya secara umum. Oke. Kemudian dari aspek penjualan dulu bagaimana Bang Zaki? Ya, kalau dari penjualan secara umum kan pasti kalau dulu rezimnya di Undang-Undang Rumah Susun di tahun 85 Iya. dan PP-nya di tahun 88 itu belum diatur secara tegas persyaratan penjualan itu. Di rezim Undang-Undang Rumah Susun di tahun 2011, di Undang-Undang 20 2011 itu mulai dipertegas bahwa seorang pelaku pembangunan baru bisa memasarkan, menjual itu ketika memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi. Salah satunya adalah yang paling berbeda adalah mengenai sudah keterbangunan 20%. Oh gitu Bang Zaki ya? Betul, jadi rumah susun itu harus sudah terbangun sebanyak 20% baru bisa dipasarkan dan dijual. Selain dari persyaratan-persyaratan dokumen-dokumen hukum lainnya seperti IMB, izin teknis segala macam. Kalau misalkan dia baru tanah aja udah dipasarkan, itu boleh nggak Bang Zaki? Kalau berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun itu belum boleh. Belum boleh ya? Belum boleh. Gitu. Jadi memang itulah untuk menjaga kepastian dari selesainya pembangunan. Selain itu juga harus ada jaminan dari lembaga keuangan gitu. Artinya memang pelaku pembangunan ini punya dana untuk membangun. Nah, kemudian apabila ternyata ada satuan rumah susun belum 20% sudah mempromosikan. Nah, sedangkan misalkan ada tenaga marketingnya nih Bang Zaki, dia nggak tahu. Nah, itu gimana Bang Zaki menurut Bang Zaki? Nah, kalau kita berpegang pada prinsip bahwa semua orang sesuai dengan teori fiksi bahwa semua orang mengetahui hukum. Iya. Ya kan, seharusnya pelaku pembangunan juga mengedukasi marketingnya bahwa yang bisa dijelaskan bahwa secara hukumnya ini bisa menjelaskan produk knowledge-nya bahwa produk yang dia tawarkan itu sudah sesuai dengan undang-undang, dan marketing juga pasti kan dengan ketidaktahuannya tidak bisa berlindung. Dia tidak tahu gitu. Harusnya manajemen menjelaskan. Kalaupun manajemen belum ada lawyer, carilah lawyer. Betul. Untuk mengedukasi gitu Bang Zaki ya. Betul. Nah, ini yang sering jadi persoalan. Banyak persoalan-persoalan di pembangunan rumah susun ini yang ternyata rumah susunnya tidak bisa terbangun secara 100%, bahkan groundbreaking aja belum. Oh gitu. Nah, ini yang menimbulkan persoalan. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur secara tegas untuk melindungi konsumen. Iya. Cuma memang ya itu kadang-kadang kalau bahasa hukum antara dasolan dengan dasin kan tentu berbeda. Antara harapan dengan kenyataan, antara peraturan dengan kenyataan. Nah, sementara hal-hal ini tadi yang banyak disampaikan bahwa ini ada beberapa potensi konflik. Ini gimana nih tentang penjualan? Belum lagi tentang pengelolaan. Itu tadi baru tentang penjualan nih Bang Zaki kan? Betul. Ini tentang pengelolaan bagaimana Bang Zaki? Betul. Nah, penjualan tadi itu sangat banyak sekali persoalan. Itu baru dari aspek penjualan. Nah,
kita beralih kepada pengelolaan. Jadi kalau berdasarkan ini juga perbaikan di Undang-Undang Rumah Susun yang di 2011, bahwa kalau di sebelum di rezim Undang-Undang Rumah Susun tahun 85 itu pembentukan pembentukan P3SRS itu menggunakan kata segera, tapi tidak ada aturan berapa waktu secara limitatif. Ini tafsirannya sesuai dengan kepentingan masing-masing, baik dari kepentingan pemilik maupun dari kepentingan pelaku pembangunan. Nah, di rezim Undang-Undang Rumah Susun di 2011 ini ditetapkan secara limitatif itu 1 tahun sejak penyerahan sejak penyerahan unit pertama kali. Jadi walaupun belum diserahkan secara keseluruhan, tapi sudah ada unit yang diserahkan, itu sudah mulai terhitung bahwa pelaku pembangunan harus memfasilitasi terbentuknya P3SRS yang definitif. Iya. Gitu. Jadi tadi saya tertarik dengan kata segera nih Bang Jaki. Ini gimana nih tentang kata segera? Sementara itu kan akan ditafsirkan atau diasumsikan menurut sesuai kepentingan dong. Betul. Nah, sedangkan kalau memang seperti ini, ya masing-masing pihak berdiri di kakinya yang tentu dengan kepentingannya sendiri. Betul. Ya, itu gimana tuh Bang Jaki? Di lapangannya bagaimana? Betul. Nah, makanya ini juga yang menjadi persoalan sebelum adanya rezim Undang-Undang Rumah Susun di tahun 2011. Jadi ketika masih menggunakan Undang-Undang tahun 85 dan PP tahun 88, itu penggunaan diksinya adalah segera. Ini yang jadi debatable. Kadang memang pelaku pembangunan punya kepentingan untuk mempertahankan pengelolaan atas rumah susun yang dibangunnya. Sedangkan pemilik maunya pengelolaan rumah susun ini diserahkan kepada pemilik. Jadi ini tarik-menarik. Kepentingan di sinilah yang saling tarik-menarik, tidak ya semua akan berakhir dalam penyelesaian secara hukum, baik itu gugatan, laporan polisi, maupun mohon perlindungan hukum kepada dinas perumahan. Itu di mana dinas perumahan Bang Jaki? Nah, dinas perumahan kan sifatnya adalah sebagai pembina. Iya. Terkait dengan rumah susun. Jadi biasanya mereka akan memediasikan bagaimana penyelesaiannya ini, begitu. Nah, kalau sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami adalah biasanya itu akan dipaksakan untuk dibentuk P3SRS, cuma quote and quote bahwa pembentukan itu banyaklah banyak yang disetting oleh oknum-oknum pelaku pembangunan. Misalkan kalau dulu itu misalkan pelaku pembangunan ada 1000 unit yang belum terjual atau 100 unit atau apa, masing-masing unit itu dia berikan kuasa ke pekerjanya, OB atau apa. Nanti ketika voting pembentukan P3SRS ya sudah, berarti orang yang ditunjuk oleh oknum pelaku pembangunan ini akan memenangi posisi sebagai pengurus P3SRS. Kemungkinan begitu Bang Jaki ya? Begitu, betul. Nah, artinya bahwa harusnya kan tidak begitu. Jadi baiknya gimana nih Bang Jaki? Nah, kalau sekarang ini sudah bagus sekali kalau menurut hemat saya, walaupun memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Artinya apa? Di rezim Undang-Undang Rumah Susun 2011, khususnya kita bicara lebih mengkerucut di DKI mungkin ya. Iya. Jadi di DKI ini itu lebih diatur lagi secara tegas bahwa berdasarkan Pergub 132, Pergub 133 maupun yang terakhir adalah Pergub 70 tahun 2021, bahwa terkait dengan kepengurusan itu one man one vote. Iya. Dari dulu one man one vote, cuma kalau dulu bisa memberikan kuasa sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kuasanya dibatasi dalam lingkup yang paling terdekat, dan itu pun walaupun dia punya 1000 unit dia cuma punya 1 suara terkait dengan kepengurusan. Gitu. Oh gitu ya. Jadi lebih fair lah. Lebih fair. One man one vote. Betul. Jadi satu orang satu suara walaupun dia punya unit banyak. Itu dia. Jadi supaya dia tidak mendominasi untuk hal-hal yang lain gitu Bang Jaki ya. Betul. Nah itu. Jadi terkait dengan pengelolaan sebenarnya juga yang saat ini menjadi persoalan, walaupun sudah ditentukan bahwa paling lama 1 tahun itu masa transisi, tapi rata-rata ya banyak oknum-oknum pelaku pembangunan yang nakal, misalkan ya tetap dia sebagai pengelola sementara, ya kan, makanya itu yang sering timbul konflik antara pemilik dengan pelaku pembangunan. Itu bahkan ada beberapa di tempat beberapa rumah susun yang P3SRS-nya itu ada P3SRS tandingan, bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Boleh tuh ya? Bukan, kita tidak bicara boleh, tapi itu adalah bentuk perlawanan dari pemilik. Oke. Karena memang juga itu dia, harusnya kan diberikan kepada pemilik dong. Betul. Ya kan, sementara
muncul pengelola dikelola oleh satu manajemen yang pemilik sendiri tidak tahu. Betul. Gitu kan Bang Jaki ya? Jadi yang banyak terjadi adalah memang sesuai dengan aturan bahwa sebelum terbentuknya P3SRS definitif, pelaku pembangunan adalah sebagai pengelola sementara. Gitu. Jadi dia mengelola, dia bisa menetapkan harga IPL, service charge maupun sinking fund segala macam. Nah, tapi dengan batas waktu bahwa setelah setahun serah terima pertama kali dia harus sudah memfasilitasi atau sudah terbentuk P3SRS definitif. Nah, jadi yang terjadi malah gimana nih dalam kenyataannya Bang Jaki? Dalam kenyataannya ya tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa kenyataan tidak seindah sesuai dengan aturan hukumnya. Oke. Gitu. Jadi meskipun ya di dalam Pergub 132, Pergub 133, Pergub 70 itu sudah diatur secara detail khusus di DKI tentang pembentukan P3SRS. Gitu. Tapi dalam proses itu tetap terjadi tarik menarik. Oke Bang Jaki, makasih. Untuk closing statement apa nih Bang Jaki? Untuk Sohib Kongko Hukum, biar kalau Sohib Kongko Hukum juga mendapat intisari dari penjelasan Bang Jaki ini Bang Jaki. Silakan Bang Jaki. Jadi begini, kalau konsumen kita sarankan adalah sebelum dia membeli rumah susun, apartemen atau kondominium atau apapun, dia harus mengerti hak-haknya. Ya kan, hak-haknya apa saja. Terus yang kedua, legal dokumen yang dia miliki harus dipastikan sudah sesuai gitu, dari surat pemesanan, PPJB pun mesti dilihat PPJB-nya itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang disepakati gitu. Terus yang ketiga adalah calon pembeli ini ataupun ketika sudah jadi pembeli, bahkan sudah jadi pemilik dan penghuni, dia harus mengerti hak-haknya selaku pemilik itu apa, haknya selaku pemilik dalam proses pengelolaan, dalam proses kepengurusan, hak-haknya itu, karena itu berbeda-beda sekali gitu, masing-masing itu berbeda. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi bukan sekedar memiliki kemudian ya sudah tinggal di situ tanpa peduli dengan soal kepengurusan, soal kepengelolaan, bahkan pemanfaatan gitu. Oke, ketika si konsumen atau pembeli atau penghuni sudah menghuni di situ, kemudian tidak mendapatkan haknya seperti yang Bang Jaki katakan, harusnya melakukan tindakan apa Bang Jaki? Oke. Jadi kalau si pemilik tidak memperoleh atau hak-haknya tercederai, yang pertama sekali bisa dia lakukan adalah melapor kepada Dinas Perumahan. Selaku pembina. Itu ditemani kuasa hukum nggak tuh Bang Jaki? Oh iya dong. Kalau memang tidak memahami secara hukum, ya kita sih menyarankan lebih baik didampingi oleh kuasa hukum, ya kan, advokat lah ya yang mengetahui tentang hukum. Betulnya gini kan. Betul. Nah, jika memang dia dari dinas ternyata deadlock, karena dinas ini hanya bisa memfasilitasi untuk penyelesaian, ya kan, bukan suatu pengambil keputusan bagaimana seharusnya atau yang mempunyai kekuatan hukum ya. Kalau memang deadlock ya mau nggak mau harus mengajukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan segala macam gitu. Oke, makasih Bang Jaki Kongko Hukumnya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk Sohib Kongko Hukum yang menonton, yang setia dengan channel Kongko Hukum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video Kongko Hukum berikutnya. Thank you Kongko Hukum.